Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Hampir di setiap jalan, protokol, jalan gang dan lain sebagainya, kita belakang ini sering lihat bendera dan umbul-umbul. Itu menandakan kita akan merayakan Agustusan. Apa itu Agustusan? Yuk kita bahas Agustusan aja ya malam ini. Sebelum bulan Agustus, kayaknya momennya tepat nih. Disclaimer dulu ya. Aku ingin bahas Agustusan bukan berniat untuk membangkitkan semangat balas dendam, tetapi lebih ke semangat patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme itu sifat atau sikap tindakan cinta tanah air. Jadi dulu namanya Nusantara, belum ada nama Indonesia. Jadi Nusantara itu terdiri dari kepulauan dan diduga Pulau Jawa sama Sumatera itu dulu menyatu. Dan karena ada letusan gunung Krakatau apa ya itu yang dahsyat ledakannya sampai gaungnya itu nyampe ke Amerika ya. Saking besarnya. Akhirnya Pulau Jawa dan Sumatera terpisah. Diyakini oleh beberapa negara bahwa Nusantara adalah negeri subur makmur. Dari subur makmur inilah yang memicu para orang-orang luar datang ingin menjajah, ingin menguasai Nusantara. Banyak sekali yang tergiur dengan kesuburan Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah Belanda. Belanda menjajah kita berabad-abad. Setelah Belanda datang lagi Jepang. Aduh, mohon maaf nih Kokiro, Popo, mohon maaf ya. Tomo, mohon maaf juga ini. Jadi dulu juga Jepang menjajah kita ya. Selain Jepang, siapa lagi? Inggris. Inggris menjajah wilayah Surabaya kalau nggak salah ya. Surabaya pasti tahu tuh ada sejarah yang merobek bendera Belanda tuh kan, ada juga Inggrisnya di situ. Terus selain Inggris menjajah Surabaya juga Portugis ya, Spanyol kalau nggak salah daerah Sumatera apa ya? Mohon maaf peralat nih. Kalau Sulawesi itu dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Portugis juga bukan hanya di Sulawesi, Portugis juga menjajah Timor Leste. Dulu Timor Leste masuk ke kita kan setelah Presiden B.J. Habibie dilantik. Masa B.J. Habibie baru Timor Leste lepas. Dulu Nusantara itu banyak raja-raja. Di Sumatera ada Sriwijaya, di Jawa Barat ada Kerajaan Prabu Siliwangi, di Gajah Mada, terus di Bali juga ada Ketut Ngurah Rai ya kalau nggak salah. Terus di Maluku ada Patimura, di Kalimantan ada Panglima Burung. Mereka kompak bersatu padu menyatukan suara. Penjajahan tidak sesuai. Mereka bersatu melawan para penjajah. Nah, semangat inilah yang kita harus contek, yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berantem melulu, deket sama pacarnya, cemburu, berantem, lebay banget ya. Lantas bagaimana cara mengaplikasikannya? Lantas bagaimana cara merawat semangat itu? Sebenarnya sederhana aja. Yang paling sederhana itu kita kenalkan nama tokoh-tokoh pahlawan kita kepada generasi anak cucu kita. Semangat mereka berjuang mati-matian untuk
membela negara kita. Misal contoh, kita bisa ambil contoh tokoh pahlawan dari Sulawesi itu ada Daeng Ramo ya kalau saya. Daeng Ramo, apalah nama lengkapnya. Itu kan dia pemuda, usianya sangat muda sekali. Dia tuh sekitar 28 tahun usianya itu. Dia mati membela negara Indonesia ini karena keberaniannya, tapi matinya itu ditembak dari belakang guys, bukan dari depan. Otomatis bisa dianalogikan, bisa dibayangkan, bisa di apa ya, bisa di ini perlawanan yang nggak seimbang lah kalau ditikam dari belakang itu. Ya kalau berani depan lawan depan gitu, baru itu gentleman. Setelah mengenalkan tokoh-tokoh kita, semangatnya, Giro semangatnya, next lanjut ke bahas sedikit ke kelemahan, peluang, potensi hancur Indonesia dari mana. Kita dari letak geografis saja kan, Indonesia itu terpecah semacam kepulauan gitu. Maka kita garis merahnya kalau berbicara terpisah-pisah seperti ini sangat mudah. Jurus yang kita khawatirkan adalah divide et impera, kalau bahasa Belandanya kayak gitu, yang artinya politik adu domba. Divide et impera atau politik adu domba, tebar hasut, mereka berdaya, itu sudah ada dari zaman Belanda. Makanya Indonesia ini susah untuk merdeka karena saking banyaknya pengkhianat. Sebenarnya pengkhianat itu kalau kita belajar psikologi mudah untuk mendeteksi mana orang pengkhianat, mana orang jujur. Maka abdolnya kalau bisa cucu generasi kita itu diajarin kejujuran, karena kejujuran itu musuh bubuyutannya adalah pengkhianat. Orang pengkhianat itu nggak suka dengan orang jujur, selalu pingin berbohong untuk memenuhi kebutuhannya. Itu biasanya pengkhianat seperti itu. Setelah anak cucu kita diajarin ilmu kejujuran, ajarin juga ilmu psikolog. Jadi biarkan mereka mendeteksi potensi-potensi apa saja gitu yang akan terjadi. Setelah kita tahu materi-materi yang kita harus sampaikan kepada anak cucu kita, pertanyaannya kapan materi itu harus disampaikan? Kapan materi itu harus disampaikan ya? Kalau bisa setiap hari, apalagi bulan Agustus ini momen yang paling tepat. Ketika ada perlombaan, tolonglah bikin perlombaan yang nuansa frekuensinya ke arah sana. Jangan hanya perlombaan itu cuma memeriahkan saja, bikin rame saja, bikin lucu saja. Gak jadi masalah sih lucu-lucuan ya, tapi sangat disayangkan kalau cuma sekedar lucu-lucuan, gak ada esensi atau giro semangat yang estafet gitu dari nenek moyang kita sampai ke cucu terwariskan. Jangan sampai punah gitu. Jangan lebih ke mendominasi, lebih ke hiburannya saja. Ini semua ada tugas kita semua ya guys. Bayang nggak kalau dulu hanya alat komunikasi cuma radio, betapa sulitnya kita berbagi informasi. Sekarang alhamdulillah ada TikTok, ada Facebook, ada yang lain-lain. Kita bisa sisipkan postingan-postingan kita yang bikin anak cucu kita sadar akan sejarah, akan jati diri negaranya, cinta air pada negaranya gitu loh, tanpa unsur untuk balas dendam. Jadi ketika itu nenek moyang bertempur melawan penjajah berlama-lama, tahun silih berganti, bulan silih berganti, hingga akhirnya ketemulah tanggal 17 Agustus
Indonesia merdeka guys, alhamdulillah. Oke guys, bagi yang baru menemukan channel Panglima Sahabat, tolong dibantu di like, subscribe, atau komen ya guys. Kalau misalkan ada yang pingin request, pingin bahas boleh di typing aja di kolom komentar ya guys. Nanti saya usahakan bahas sepengetahuan saya, sepengetahuan yang saya dapat. Begitu juga kalau ada penyampaian sejarah yang kurang sesuai, mohon dimaafkan, mohon diluruskan lah di kolom komentar, oke? Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.